Tapi penyidik main tempel pasal-pasal money laundering yang padahal tidak perlu. Jadi kalau ada orang menipu, kemudian ditempel secara langsung, itu tidak bisa. Padahal harus dicari dari atau diperoleh dari suspicious transaction, transaksi mencurigakan. Tapi tidak peduli, karena ancamannya tinggi, minimal 4 tahun waktu itu pasal 3, maksimalnya 20 tahun, dan bisa sita-sita semua, blokir aset-asetnya. Nah, ini pasal yang sangat mengganggu. Orang yang tadi ditahan cuma 60 hari, misalnya penipuan, credit crime-nya, menjadi 120. Ini kan penyeludupan pasal. Nah, kemudian itulah yang menjadi titik dasar platform orang mencari keadilan. Oke lah, saya dikenakan pasal 372 misalnya, atau 378, penipuan atau penggelapan waktu dulu. Tapi jangan money laundering dong. Uangnya setelah saya tipu, saya taruh di dalam berangkas. Jadi bagaimana tiba-tiba saya dilaporkan money laundering? Nah, ketidakpedulian, mohon maaf, ya, aparat penegak hukum, bahkan mohon maaf juga dari pihak kejaksaan, lanjut ke pengadilan. Akhirnya di pengadilan, ya sudah, apa boleh buat, yang diajukan begini. Itulah yang orang nggak mau, gitu loh. Pra peradilan ini ajangnya, berikanlah keadilan, bukannya mau menang-menangan. Tolong pasalnya jangan yang selundupan. Berikan orang itu masuk ke ruang sidang perkara pokok, tapi dengan martabat. Ya sudah, kalau saya dikatakan misalnya mencemarkan nama baik, ya pasalnya jangan aneh-aneh. Pasal yang berat-berat dan terbukti disalahgunakan. Penangkapan, penahanan karena ada pasal yang diselundupkan. Kalau tidak ada nggak bisa. Itu terbukti. Jadi ini esensinya. Kita harus lihat. Itulah sebabnya harus sekarang dihentikan dulu pemeriksaan perkara pokok sebelum pra peradilan diselesaikan. Dan kita bukan menunda-nunda, apalagi orangnya kalau tidak ditahan. Bukan ditunda-tunda. Untuk apa ditunda-tunda? Tapi masuk ke dalam perkara pokok dengan bermartabat. Jangan diasal-asalkan. Dihantam dengan pasal-pasal yang tidak karuan. Kemudian nanti tiba-tiba menjadi bola panas. Siapa yang tahu nasib orang? Tiba-tiba dihukum dengan pasal yang berat. Nah, ya kita nggak tahu itu apa yang terjadi. Mohon izin, mohon maaf. Itu ya. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya berapa kali pra peradilan bisa diajukan itu dibatasi. Baik dibatasi melalui surat edaran Mahkamah Agung, perma misalnya, atau mungkin dengan putusan pra peradilan oleh hakim tunggal itu sendiri misalnya begitu. Bagaimana pendapat saudara ahli dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya ini? Saya pikir kalau yang namanya undang-undang mau robahnya melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan perma, bukan dengan sema. Sejujurnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada lembaga Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Jadi kita kan tahu aturan lebih tinggi tidak bisa dirubah oleh aturan yang lebih rendah. Perma ataupun sema kedudukannya di bawah undang-undang. Jadi kalau jurisprudensi pun itu kadang-kadang diikuti, kadang-kadang tidak. Jadi kalau kita mau berubah aturan, ya rubah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang coba dibayangin, pra peradilan ini ada 6 poin di pasal 158. Kemudian upaya paksa ada 9 poin. Nah, kemudian kalau kita bicara upaya paksa, penangkapan dalam satu penyidikan, hari ini ditangkap. Kemudian kita bilang ini penangkapan tidak sah, diperadilankan. Oke, dikabulkan. Besok ditangkap lagi dengan tidak sah juga. Ada cacat formil misalnya. Jadi ini objek yang sama bukan? Bukan. Walaupun dalam satu proses tahap penyidikan. Jadi penangkapan saja kalau dilakukan atau penahanan dilakukan kekeliruan berulang-ulang, ya itu bisa diajukan lebih dari sekali. Oke. Demikian. Dan penyitaan juga bisa diajukan berulang-ulang karena ada pihak-pihak lain juga, pihak ketiga bisa mengajukan, tidak hanya dari keluarga tersangka atau tersangka sendiri. Demikian.
Sependek pengetahuan kami bahwa ahli sudah mengikuti sejak menjadi ahli pra peradilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ya. Iya. Sekarang mengingatkan pra peradilan pertama kami menguji mengenai penahanan, penangkapan, penggeledahan dan Iya. sudah dinyatakan tidak sah. Yang kedua kami menguji pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terpenuhi atau tidaknya minimal 2 alat bukti. Yang ketiga kami menguji mengenai ganti rugi akibat putusan pra peradilan pertama. Nah, yang keempat ini saudara ahli sudah mengetahui kami menguji soal pencekalan, kemudian tidak diberikannya pemberitahuan SPDP dan kemudian penggunaan 2 rezim KUHP yang berbeda. Menurut saudara, apakah yang kami sampaikan itu sesuatu yang sama atau berbeda? Sehingga kalau dikaitkan dengan pasal 158 itu sebenarnya bisa sangat diterima untuk diproses lebih lanjut. Kalau pendapat saya, pengajuan kali ini berbeda, tidak sama dengan permohonan pra peradilan ke-1, ke-2, ke-3, sangat berbeda, ya. Jadi tidak ada yang nebis di sini. Berikutnya adalah kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan dalam permohonan kali ini seharusnya pihak imigrasi dijadikan sebagai pihak turut termohon. Bagaimana pendapat saudara? Jadi begini, karena imigrasi ini adalah lembaga yang secara pasif boleh-boleh saja ditarik menjadi turut termohon, boleh-boleh saja. Tapi tidak penting. Karena apa? Kalau seandainya sudah daluarsa, sudah habis masa berlakunya, tidak ada kepentingan lagi. Ini sebenarnya. Jadi saya hanya mengkaitkan dengan kepentingan ketika kalau misalnya saya kan menjadi ahli juga pada Prapit ketiga, ditariknya Menteri Keuangan itu penting. Karena Menteri Keuangan akan membayar, dia pihak terkait ya, yang akan melakukan pembayaran. Jadi penting untuk hadir. Kalau imigrasi, dia tidak terlalu penting lagi. Sebenarnya secara aturan, secara teknis, seharusnya kalau sudah daluarsa, sudah akan dihapus dari komputer. Nah, kalaupun ada putusan pra peradilan yang mengabulkan bahwa itu tindakan pencekalan yang tidak sah, akan dihapuskan. Kadang-kadang mungkin masih terlewat, belum dihapus. Itu tindakan administratif yang kelalaian. Jadi dibawa putusannya, mereka suka berargumentasi, wah kalau ada putusan sini, kami hapuskan. Karena saya pernah ada klien juga mengalami pencekalan. Sudah di SP3 malah perkaranya oleh Polda Metro waktu itu. Tapi ternyata di imigrasi belum dihapus. Sudah di SP3, sudah lewat waktu. Pas berangkat klien saya mau berangkat ke luar negeri, nggak boleh. Akhirnya disuruh menghadap ke Wasdakim, bawa SP3-nya. Kan sama, SP3 dengan putusan pra peradilan gitu. Jadi tidak perlu ditarik. Oke. Ya, ini di sidang pra peradilan ini saya lihat selalu ada sesuatu yang membingungkan ya. Soal alat uji, batu uji, dan bagaimana hukum acara pra peradilan yang harus digunakan. Pertanyaan saya adalah, kita kaitkan dengan pasal 361 huruf A ya. Kalau proses penyidikannya itu sudah dilakukan sebelum KUHP yang baru ini diundangkan, maka masih menggunakan KUHP yang lama. Tetapi proses peradilan pra peradilannya itu sendiri bagaimana? Jadi tolong saudara ahli jelaskan beda batu uji, alat uji, misalnya kita menguji soal pencekalan dan penetapan tersangka dengan dasar untuk melaksanakan pra peradilan itu sendiri. Silakan. Oke, jadi begini, saya waktu itu sebenarnya sudah pernah jelaskan, tetapi saya tegaskan lagi. Kalau tindakan penyidikan itu adalah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru, maka berlakulah pasal 361 huruf A, di mana batu uji dari tindakan-tindakan kita melihat abuse of power atau terjadi atau tidak adalah
seluruh aturan yang berada pada rezim KUHP lama. Tapi proses peradilannya menggunakan KUHP baru, lex temporis delicti, ya. Jadi menggunakan hukum acara yang baru, bukannya hukum acara yang lama. Bukan, itu keliru gitu loh, keliru paham. Saya nggak tahu nanti apakah nanti ditanya lagi dari termohon. Tapi saya tegaskan, tolong dibedakan antara batu uji. Batu uji antara tindakan-tindakan si penyidik yang kita uji di sini dengan proses pra-peradilannya. Pra-peradilannya tidak boleh menggunakan KUHP lama, harus KUHP baru, gitu ya, demikian. Misal ya, kami mempermasalahkan pencekalan. Yang menurut KUHP baru itu adalah bagian dari objek pra-peradilan, artikel atau pasal 1 angka 14, jungto pasal 158. Apakah itu sebuah contoh bahwa proses ini menggunakan KUHP yang baru, dan mungkin bisa disebutkan contoh lain untuk meyakinkan? Baik, jadi begini, kalau yang namanya pencekalan itu dilakukan pada masa periode yang KUHP rejim lama, tentunya kita melihat undang-undang imigrasi yang dipakai, ya, itu jelas bahwa itu harus diserahkan. Tapi batu ujinya tidak boleh pakai KUHP baru. Tapi ruang lingkup pengujiannya, pra-peradilannya boleh, karena sudah menjadi KUHP baru pra-peradilan sini. Batu ujinya tidak boleh pakai KUHP baru. Batu ujinya tetap pakai undang-undang imigrasi. Nah itu mesti dipahami, ya. Satu lagi terakhir dari saya. Kita tahu bahwa ada putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam konteks permohonan yang kurang lebih sama yang dihadapi pemohon saat ini. Dan di situ dikatakan bahwa mencampurkan rezim KUHP yang lama dan yang baru dalam sebuah surat dakwaan itu membuat surat dakwaan null and void atau batal demi hukum. Kami juga dalam permohonan ini mempermasalahkan hal tersebut juga. Nah, apakah boleh ya kami atau pemohon itu menggunakan putusan itu sebagai referensi, sebagai dasar? Kalau kita misalnya bahwa dasar hukum itu bisa undang-undang, bisa vonis, bisa jurisprudensi kalau sudah berulang-ulang, atau bisa kebiasaan dan lain sebagainya, sehingga mengutip itu menjadi sah dan bukan kemudian menjadi error in vorum, begitu. Oke, baik. Yang kita tahu memang perkara kita di sini itu sebenarnya satu perkara dipecah menjadi dua dengan dua tersangka. Nah, apa yang terjadi di forum yang satu adalah sama dengan yang forum kedua. Sebenarnya demikian. Ya. Jadi, kalau dinyatakan sesuatu tentang pelanggaran undang-undang, itu berlaku, bukan masalah kita memakai referensi putusan atau tidak. Karena di sana, kalau pendapat saya ini bukan mengisi kekosongan hukum putusan tersebut. Putusan tersebut jelas menyatakan null and void. Surat dakwaan batal demi hukum, karena tidak boleh ada keambiguan menggunakan dua undang-undang dari dua rezim. Nah, di sini dinyatakan null and void, batal demi hukum, sehingga menjadi null and void. Jadi ini bukan satu putusan yang harus dipedomani seperti jurisprudensi saja, tapi memang harus dijalankan. Kalau coba kita perbandingkan sekarang surat dakwaannya, apakah surat dakwaan yang di perkara ini dirubah tidak? Kalau dirubah berarti apa? Di perkara ini juga berlaku, harus berlaku. Nanti coba lihat dari jaksa penuntut umum apakah melakukan penyempurnaan perbaikan. Itu kan diatur, boleh diperbaiki sekali. Kalau nggak salah di pasal 76 ya KUHP, kalau nggak salah, boleh sekali diperbaiki. Kalau dulu 14 berapa itu dulu KUHP lama. Nah, kalau dirubah artinya harus berlaku di sini. Gitu. Tapi
terlepas dari berlaku atau tidak, penggunaan dua rezim itu menyebabkan ketidakpastian hukum, itu melanggar legal certainty, asas legal certainty. Nggak boleh. Dan asas apa yang dilanggar? Lex posteriori derogat legi priori, ya, itu dilanggar. Oke, terakhir dari saya tadi saya mau terakhir. Jadi gini, misalnya begini, kita bicara formil dan material ya. Kadang-kadang orang mengecilkan hal formil, cuma prosedur saja, cuma tidak disampaikan surat. Tetapi yang kami ingin tanyakan adalah sejauh mana hal-hal formil itu bisa membatalkan penersangkaan atau penetapan tersangka. Kami misalnya mempermasalahkan tidak disampaikannya sprindik yang lanjutan, sprindik tanggal Januari, sprindik Maret. Sebelumnya ada sprindik Juli 2025. Apakah itu sah kalau kita persoalkan dan kemudian sah pula menjadi dasar kalau kita menuntut untuk adanya pembatalan status terdakwa karena tidak dipenuhi aspek formal tersebut, selain tadi ya penerapan dua rezim KUHP yang berbeda. Silakan. Baik, jadi begini, kalau yang namanya penyampaian sprindik itu bukan berbeda ya, itu bukan penetapan tersangka, itu bagaimana suatu prosedur dilanggar. Prosedur itu diatur dalam hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana KUHP itu mengatur tentang prosedur. Melanggar KUHP, melanggar hukum acara pidana, menyebabkan harus batal demi hukumnya satu proses penyidikan, mau tidak mau. Dan putusan MK tentang kalau penyampaian sprindik itu nomor 130, artinya apa? Itu adalah hukum acara pidana. Melanggar putusan MK menjadikan penyidikan itu tidak sah. Di sini yang harus dipahami, gitu. Bukan penersangkaannya ya. Jadi penyidikan itu jalan tolnya. Di tengahnya ada penggeledahan, ada penangkapan, ada penahanan. Kemudian kalau penahanan yang tidak sah tidak menyebabkan penyidikan yang tidak sah. Tapi kalau pelanggaran terhadap putusan MK yang mengatur tentang sprindik ini kenapa? Hakikatnya kita lihat, itu pengujian, batu ujinya adalah hak asasi manusia. Kalau orang tiba-tiba ada sprindik ini kan bisa berubah. Berubahnya ini karena perubahan pasal, kemudian adanya sesuatu yang baru, penyidik yang baru, juga kalau penyidik pindah itu ada sprindik baru. Jadi sprindik itu bisa diterbitkan sehingga 5-6 kali bahkan dalam satu penyidikan. Dan kita wajib tahu. Jadi kalau misalnya ada putusan pengadilan, setiap putusan itu kita diberikan hak untuk mengetahui, dapat relas. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengajukan banding? Makanya harus diberitahu resmi. Kalau kasasi, kalau kita belum dapat, nggak bisa dieksekusi. Saya belum dapat. Nah, itulah pentingnya. Jadi wajib diberitahukan itu sejak awal, sejak sprindik, sejak surat perintah penyidikan diterbitkan. SPDP ini sebenarnya istilah, surat pengantar. Produk hukumnya ada sprindik, gitu loh. Jadi ketika ada terbit sprindik baru, wajib hukumnya menurut putusan MK. Nah, apakah kita bilang itu tidak membatalkan substansi material? Lah, kalau mau diulang lagi, diulang dan dipenuhi. Jadi bukannya membatalkan sebenarnya secara substantifnya, membatalkan perbuatan itu, tapi prosesnya jangan begitu. Jadi orang siap-siap. Ya, kadang-kadang kan kita kemudian bicara bahwa ini kan sudah jauh perjalanannya, ya. Masa proses penyidikannya dibatalkan hanya karena sprindiknya atau SPDP-nya tidak disampaikan kepada tersangka begitu. Kalau misalnya berpatokan pada pendapat saudara ahli, apa konsekuensinya kalau memang faktanya bahwa memang yang namanya sprindik 2, sprindik 3 itu tidak pernah disampaikan? Ya, kalau pendapat saya, jujur ya, saya sebagai seorang profesionalis hukum, di bidang hukum, saya akan bicara secara profesionalisme. Jadi intinya
kita mulai sekarang tertib dan disiplin dalam melakukan penegakan hukum. Tidak lagi asal-asalan. Kalau kita menyapu ruangan kotor, jangan pakai sapu kotor. Kalau masih amburadul, coba deh. Kalau nanti aparat penegak hukum yang merasakan itu. Ini mohon maaf ya. Sekarang coba. Kan ada yang lagi pra-peradilan juga di depan situ. Nah, dia keberatan. Wah, penahanan saya ini dan saya penetapan tersangkanya tidak sesuai. Coba kita bongkar waktu ketika dia menjabat. Coba bongkar. Apa sesuai itu? Banyak yang menjadi korban. Nah, makanya ketika kita menjadi orang pesakitan, teriak-teriak. Semua yang di sini juga pasti teriak-teriak. Wah, nggak bener nih, caranya ini begini, caranya nggak begini, bukti permulaannya kurang, oh saya sudah ditersangkakan, misalnya itu. Nah, itulah namanya abuse of power. Kita kalau misalnya dari sprindik saja tidak diberikan, ya rusak nih. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ada perkembangan-perkembangan. Kita nggak menguasai. Itu hak asasi manusia. Jadi jangan teriak-teriak nanti kalau begitu. Makanya sekarang mendingan teriak-teriak di sini, di pra-peradilan. Ya, minta keadilan. Ya, buka mata batin dari aparat penegak hukum khususnya yang mulia. Terima kasih. Izin yang melanjutkan yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Izin saya melanjutkan ini terkait dengan pencekalan saudara ahli. Ya. Secara normatif kan pencekalan terdapat batas waktu menurut Undang-Undang Imigrasi ya. Ya. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana status hukum pencekalan ketika berkas perkara telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, namun tidak ada penetapan perpanjangan pencekalan baru. Pertanyaan selanjutnya, apakah pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum itu secara otomatis menggugurkan atau memperpanjang masa berlakunya pencekalan? Oke, itu dua pertanyaan, itu sebenarnya satu ya. Jadi begini, kalau misalnya ada pencekalan, kita anggap pencekalan itu sah, kemudian dilimpahkan, statusnya tetap tidak menjadi gugur, tetap sampai dengan batas waktunya. Batas waktu pencekalan itu 6 bulan dan bisa diperpanjang sekali. Nah, kalau tidak ada perpanjangan, ya 6 bulan saja sudah habis. Tapi dengan pelimpahan itu bukan berarti itu menjadi gugur atau harus dicekal baru, tidak. Ya, jadi ya tunggu saja sampai selesai, sampai dengan masa daluarsa expirednya, demikian. Baik, tadi kan saudara ahli menjelaskan terkait pencekalan yang sah. Nah, bagaimana dalam kondisi pencekalan yang tidak sah? Karena secara normatif ada kewajiban bahwa pihak tersangka yang dicekal itu wajib diberikan pemberitahuan baik sejak awal maupun ketika ada perpanjangan. Nah, ini bagaimana kalau dalam kondisi yang tidak sah tersebut? Nah, jadi begini, saya contohkan pencekalan itu sebenarnya kalau menurut tafsir saya itu adalah penahanan juga, tapi penahanan wilayah negara sebenarnya. Tapi sekarang ini kita bicara penahanan itu menjadi tidak sah atau penangkapan tidak sah kalau tidak disampaikan ke keluarganya, kalau tidak dibuat berita acara. Ini kita bicara KUHP lama. Nah, tapi kan dia harus ditahan. Kan sah saja itu, pokoknya kami punya syarat dulu syarat objektif dan syarat subjektif sudah terpenuhi itu. Iya, tapi kalau dilanggar prosedur berarti itu penahanan tidak sah. Kalau keluarganya tidak tahu, itu bisa dianggap penculikan. Penegakan hukum kenapa jadi seolah-olah melakukan penculikan? Ya kita mesti coba ya memahami gitu. Saya ingin menyampaikan ini tidak hanya untuk para advokat, tetapi para aparat penegak hukum yang lain. Ketika mereka juga menjadi pesakitan yang ditahan, ditangkap dengan tidak diberikannya kepada keluarga dan sebagainya, mereka akan komplain, nggak sah ini, melanggar hukum acara tidak sah, itu hukumnya, gitu loh.
Kalau mau melanggar hukum acara terus tetap dibilang sah, ya mau ya sudah, mau jadi apa negara ini, gitu. Ya kalau melanggar ya melanggar, sudah, gitu. Nggak boleh gitu loh. Penangkapan, penahanan harus diberikan pemberitahuan kepada keluarga, harus dibuat berita acara, harus diberikan surat perintahnya kepada tersangka. Nah, pernah ada penyidik bilang sudah kami kasih keluarganya melalui pengacaranya si tersangka. Lah itu kan pengacara tersangka sama juga tersangka, bukan pengacara keluarga. Saya bilang begitu, itu berbeda gitu loh. Ya, jadi kalau undang-undang sudah bicara apa, ya ikutin gitu. Apalagi cukup jelas. Jangan lagi kita menafsir-tafsirkan yang apa-apa dong sebenarnya. Itu cuma terlambat. Ya nggak bisa begitu. Kalau 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Demikian. Pertanyaan terakhir, Pak. Saudara ahli tadi kan saudara ahli bilang bahwa surat penyidikan, perintah penyidikan atau SPDP harus diberikan kepada terlapor-pelapor. Nah, apabila ada pendapat misalnya surat perintah penyidikan itu dikeluarkan hanya mengganti misalnya nama-nama tim penyidiknya atau hanya bersifat internal, apakah surat sprindik tersebut memang harus diberikan juga kepada terlapor atau seperti apa? Oke, selama surat perintah penyidikan tersebut akan berdampak kepada orang yang diperiksa, saya kalau dipanggil sama penyidik yang berbeda ketika pada awal saya nggak mau diperiksa, saya punya hak, ya, karena pernah juga saya kasih misalnya berkas kepada penyidik yang lama, tapi penyidik yang baru bilang saya tidak pernah tahu, ya. Itulah masalahnya. Jadi harus diberitahukan ketika SPDP atau sprindik tentang perubahan-perubahan, misalnya penyidik saja berubah, ya tentu harus disampaikan. Karena apa? Itu haknya orang. Hak itu jangan dilihat muatan materinya apa, tetap harus diberikan, demikian. Tetap harus diberikan, tetap. sekalipun itu bersifat internal ya. Bukan karena internal, itu eksternal, karena kita itu betul. diperiksa sama si penyidiknya itu, jadi berkaitan dengan eksternal itu, bukan internal. Baik. Sehingga sejauh mana berarti fungsi SPDP itu bagi seorang tersangka? Apakah hanya untuk mempersiapkan pembelaan diri atau menunjuk penasihat hukum, atau bagaimana dampak dari SPDP itu kalau misalnya tidak diterima? SPDP itu karena seorang tersangka, seorang terperiksa, dia berhak mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi dalam ruang lingkup si penyidik ini, apakah ada suatu pembaruan, satu perubahan dan sebagainya. Tidak hanya untuk sekedar kepentingan pembelaan, tetapi hak asasi manusianya dia berhak. Kalau dia punya hak, dia mau tahu dan sudah diberikan putusan MK mewajibkan itu, ya sudah, itu hukum acaranya. Kita tidak perlu mendebatkan apakah perlu atau tidak lagi, sudah menjadi aturan. Demikian.